Kasihan sekali Mas ini berprofesi di sebelah saya, kita buka saja, mereka adalah berprofesi sebagai ojek online ya. Kerugiannya 100 juta. Itu pun uang hasil ngutang Mas ya, sebagian ya. Sebagian jual cincin kawin untuk DP itu. Kita nggak nutup-nutupin ya. Terus kemudian saweran utang dari keluarga yang 80 juta ngutang dari bank. Ternyata setelah dijadikan DP, ternyata uangnya tidak, rumahnya tidak jadi sampai dengan owner Kaisa Al Mansur ini menghilang. Ketika menghilang, kemudian dari klien-klien saya ini bersatu ingin melaporkan Kaisa Al Mansur tersebut atau Haji Amanah. Namun Yusuf Mansur mengendaki bahwa urusannya ini, urusan Haji Amanah akan di take over ya, di take over yang menggantikan kerugian daripada klien-klien saya, DP dari klien saya ini akan digantikan oleh Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur membuat jadwal sendiri selama 12 bulan. Dan kenyataannya sekarang sampai 3 tahun tidak terrealisasi. Kalau toh ada penggantian hanya sebagian saja. Mas, gitu. Ya. Kurang lebih 5%-an lah. Baik, Assalamualaikum Pak Zani Mustafa dan Pak Sudaryanto. Hari ini tanggal 14 Desember 2023 di Polda Metro Jaya. Pak Zani, bisa disampaikan Pak, siapa pria di samping Bapak dan tujuan maksud Pak Zani datang ke Polda Metro Jaya Pak? Baik Mas Haji, terima kasih Mas Haji dan teman-teman semua, bahwa saya hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 saya datang ke Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan ya berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang diduga keras dilakukan oleh Haji Amanah atau Kaisa Al Mansur. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, saya telah mendapat surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa 22 orang, termasuk salah satunya adalah Mas Heri Aldila Fernando ini ya, hari ini yang ikut ke Polda Metro Jaya untuk menyaksikan membuat laporan hari ini, Mas. Ya. Baik, Pak Zaini, ini dugaan tidak pidana penipuan Pak. Iya. Ini didakwa pasal apa Pak, dan ancaman hukumannya seperti apa Pak? Penipuan 378. Oke. 378 sebenarnya saya tadi menginginkan adalah penipuan penggelapan. Ya. Kemudian penipuan penggelapan sebagai penipuan sebagai mata pencarian, kemudian juga TPPU karena kan uangnya banyak ini. Ya. Ternyata dari konseling yang ada diarahkan 378. Jadi penipuan begitu. Oke, kami tidak masalah kan, karena nanti juga masih ada pengembangan. Jadi hari ini saya mewakili Bu Nining Yuningsih, Mas Heri Aldila Fernando dan kawan-kawan yang jumlahnya ada 22 orang itu melaporkan Haji Amanah atau Kaisa Al Mansur, atau CP Kaisa Al Mansur yang ownernya Haji Amanah yang diduga telah menipu 22 klien saya itu. Ya, baik Pak. Ini terkait keterlibatan Yusuf Mansur dalam perkara ini Pak, apakah nantinya kemungkinan Yusuf Mansur ini juga turut diperiksa nanti Pak? Ya, jadi dalam kronologis perkara secara singkat kami sebutkan bahwa setelah klien saya yang 22 orang itu menyetorkan DP ya, kemudian ternyata si Haji Amanah atau owner Kaisa Al Mansur ini menghilang. Ketika menghilang, kemudian dari klien-klien saya ini bersatu ingin melaporkan Kaisa Al Mansur tersebut atau Haji Amanah. Namun Yusuf Mansur mengendaki bahwa urusannya ini, urusan Haji Amanah akan di take over ya, di take over yang menggantikan
kerugian daripada klien-klien saya, DP dari klien saya ini akan digantikan oleh Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur membuat jadwal sendiri selama 12 bulan. Dan kenyataannya sekarang sampai 3 tahun tidak terrealisasi. Kalau toh ada penggantian hanya sebagian saja, Mas. Ya. Ya. Kurang lebih 5%-an lah. Ya. Pada saat pelaporan ini Pak, konseling di Polda Metro Jaya Pak, ini berarti bukti-bukti sudah terpenuhi Pak, dan Bapak yakin akan segera diproses Pak ya? Ya, saya berkeyakinan akan segera diproses. Bukti awal sudah kami sampaikan, terus kemudian kami tinggal menunggu panggilan saja. Ya. Ini alat bukti bahwa kami sudah buat laporan. Ya. Baik Pak. Untuk Mas Heri sendiri Pak, Mas Heri di samping Bapak Zaini, ini kerugian yang dialami ini total berapa? 100 juta Pak. 100 juta? Iya. Ya. Untuk Mas Heri ini profesinya sebagai apa? Apanya? Profesi. Oh, profesinya ya sebagai ini ojek online. Ojek online ya, Pak? Ya Mas Heri ya? Jadi kasihan sekali Mas ini berprofesi di sebelah saya. Kita buka saja, mereka adalah berprofesi sebagai ojek online ya. Kerugiannya 100 juta. Itu pun uang hasil ngutang Mas ya, sebagian ya. Sebagian jual cincin kawin untuk DP itu. Kita nggak nutup-nutupin ya. Terus kemudian saweran utang dari keluarga, yang 80 juta ngutang dari bank. Ternyata setelah dijadikan DP, ternyata uangnya tidak, rumahnya tidak jadi sampai dengan sekarang. Ya. Iya. Dan sekarang masih harus mencicil bank. Ya. Ya, nilai 100 juta tentunya ini nilai yang besar bagi cukup Mas tinggi Heri, ya. buat ojek online cukup tinggi. Ya, dan potret seperti Mas Heri ini juga sama seperti korban-korban yang lainnya Pak ya? Iya, iya. Oke, Pak Heri sendiri apa harapan terkait dengan pelaporan yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa ini, Mas Heri? Ya, semoga kasus ini berjalan sesuai semestinya. Uang saya kembali. Ya. Harapan saya itu aja sih. Harapannya uangnya dikembalikan. Bang Niko dan Iya. terduga yang melakukan penipuan ini segera ditangkap Pak ya? Ya. Baik Pak Joni, ini selain 22 orang korban yang sudah memberi surat kuasa ke Pak Joni, apakah nanti kemungkinan ada yang turut serta untuk melapor kembali Pak? Melapor lagi Pak? Besar kemungkinan karena sebenarnya yang minta bantuan kepada saya itu kan ada sekitar 50 orang. Ya. Namun yang alat buktinya yang sudah menyetor dokumennya cukup itu 22 orang, sehingga kami buat laporan dulu yang 22 orang ini biar tidak terlalu lama Mas, begitu. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Zaini. Apa harapan Pak Zaini kepada pihak kepolisian Pak terkait dengan laporan Bapak Zaini Pak? Harapan saya terhadap kepolisian adalah ketika ada masyarakat yang membuat laporan, apalagi saya mewakili dari 22 orang yang notabene masyarakat ekonomi lemah yang ingin mempunyai rumah tempat tinggal yang pertama, dan kenyataannya setelah membayar DP kemudian rumahnya tidak ada. Harapan saya terhadap kepolisian adalah menangani laporan saya ini secara profesional dan benar, dan secepat-cepatnya. Baik. Baik Pak Zaini, maaf untuk Mas Heri sendiri kan total kerugian senilai 100 juta rupiah Pak ya? Iya. Kalau lihat dari semua total korban ini berapa Pak nilai kerugian Pak? Kalau dari seluruh korban yang 22 orang ini ada 2 miliar 31. Oke Pak Zaini, terakhir Pak, mungkin ada yang ingin Pak Zaini sampaikan kepada korban-korban CV Keisha Al-Mansur lainnya Pak yang di luar sana, ini yang belum memberi surat kuasa ke Bapak Zaini Pak. Jadi harapan saya ketika yang korban-korban yang diduga korban-korban CV Keisha Al-Mansur yang ownernya Arab, ketika merasa bahwa mereka ini ditipu, maka saya berharap mereka mengambil tindakan jalur hukum juga sebagaimana 22 orang klien saya ini. Ya. Begitu. Baik Pak Zaini, terima kasih. Sama-sama. Dan Pak Sudar, Mas Heri, saya doakan semoga kepolisian segera memproses perkara ini dan secepatnya terduga pelaku ini segera ditangkap dan pihak korban segera mendapat pengembalian uang sesuai kerugian dengan kerugiannya Pak ya. Terima kasih Pak Zaini dan Pak Terima Sudar. kasih.